kerajaan Islam yang pernah berdiri di Tatar Pasundan, Provinsi Banten, Indonesia. Berawal di tahun 1526 ketika Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan, kemudian menjadikannya sebagai pangkalan militer. Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, berperan dalam penaklukan tersebut. Setelah penaklukan, Maulana Hasanuddin mengembangkan benteng pertahanan yang dinamakan Surosoan, menjadi kawasan kota pesisir yang kemudian hari menjadi pusat pemerintahan dan kesultanan yang berdiri sendiri. Dengan terbentuknya Provinsi Banten, Serang hadir sebagai ibu kota provinsi yang pernah menjadi bagian dari Jawa Barat, mengalami pemekaran di tahun 2000 sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Pada 10 Agustus 2007 terjadi pemekaran dua daerah otonom di Provinsi Banten, yaitu Kabupaten Serang dan Kota Serang. Selamat datang di Pengadilan Agama Serang kelas 1A. Pengadilan Agama Serang sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu dari 6 pengadilan agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mempunyai tugas dan wewenang menerima, memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sodako, dan sengketa ekonomi syariah. Terletak di Jalan Kiai Haji Abdul Hadi, nomor 29, Serang, dengan wilayah yurisdiksi meliputi Kabupaten Serang dan Kota Serang. PTSP, Pengadilan Agama Serang, terdiri dari 9 layanan yang saling terkoneksi, yaitu 1. Antrian diperuntukkan untuk mempermudah masyarakat yang datang, baik pelayanan PTSP maupun pelayanan persidangan. 2. Pos bakum memberikan pelayanan pembuatan surat gugatan atau permohonan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk membuat surat gugatan atau permohonan, dan pelayanan ini tidak dipungut biaya. 3. Pendaftaran berfungsi untuk menerima pendaftaran perkara yang diajukan oleh pihak pencari keadilan, mulai dari permohonan, gugatan, verzet, gugatan sederhana, ekonomi syariah, serta upaya hukum banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Petugas pendaftaran akan menaksir biaya perkara serta pemberian kartu perkara elektronik kepada pihak setelah selesai pendaftaran. Meja informasi bertugas memberikan pelayanan informasi kepada para pencari keadilan seperti persyaratan pendaftaran, tanggal pelaksanaan persidangan, hingga informasi penerbitan produk pengadilan. 5. Produk pengaduan. Tempat pencari keadilan menyampaikan segala bentuk keberatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparat Pengadilan Agama Serang. 6. Kasir bertugas menerima dan mengesahkan pembayaran para pihak dari bank terdaftar serta memberikan nomor perkara pada perkara yang telah diajukan oleh pihak berperkara. 7. Bank yang ditunjuk menerima serta menampung biaya yang diberikan oleh pihak berperkara setelah biaya perkara ditaksir. 8. PT Pos Indonesia difungsikan sebagai tempat melegalisir segala bukti tertulis yang disampaikan oleh pihak, serta tempat penerimaan biaya setoran penerimaan negara bukan pajak dari bendahara PNBP. 9. Pojok e-court dan gugatan mandiri bertugas menerima pelayanan perkara yang diajukan secara elektronik baik oleh advokat sebagai pengguna terdaftar serta non-advokat sebagai pengguna lainnya. Adapun keberadaan gugatan mandiri pada PTSP Pengadilan Agama Serang difungsikan sebagai wadah para pihak untuk membuat permohonan atau gugatan mandiri untuk kemudian dapat langsung didaftarkan
pada pendaftaran. Sejalan dengan 8 nilai utama Mahkamah Agung Republik Indonesia, kemandirian, integritas, kejujuran, akuntabilitas, responsibilitas, keterbukaan, ketidakberpihakan, dan perlakuan yang sama di depan hukum. Pengadilan Agama Serang sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bertekad melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat datang di Pengadilan Agama Serang yang tengah berbenah menjadi badan peradilan yang modern dan berintegritas. Zona integritas membawa banyak perubahan dan perbaikan nyata dalam pengelolaan pelayanan publik. Untuk itu, saya Elvin Mailana, Ketua Pengadilan Agama Serang, senantiasa berkomitmen dan mendukung penuh serta mengajak seluruh aparatur Pengadilan Agama Serang bersama-sama mewujudkan zona integritas. Pengadilan Agama Serang senantiasa melakukan penataan sumber daya manusia melalui penataan mindset dan perilaku pegawai ke arah integritas yang lebih baik. Dari segi pelayanan kepada stakeholder, kami berusaha memperbaiki tingkat pelayanan publik melalui penerapan penciptaan dan penerapan berbagai inovasi berbasis teknologi informasi. Zona integritas dibangun melalui tindakan nyata di 6 area perubahan. 1. Manajemen perubahan. 2. Penataan tata laksana. 3. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia. 4. Penguatan akuntabilitas kinerja. 5. Penguatan pengawasan. 6. Penguatan kualitas pelayanan publik. Mahkamah Agung, zona integritas. WBK harus, WBBM pasti. Pengadilan Agama Serang pas, bersih, melayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai implementasi area perubahan terus dilakukan pada 6 area perubahan. Area 1, manajemen perubahan. Diawali dengan pencanangan zona integritas dengan pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas serta menyusun dokumen rencana kerja. Sosialisasi zona integritas melalui media elektronik dan banner. Pembuatan laporan monitoring dan evaluasi, menetapkan agen perubahan, pimpinan menjadi role model, dan melakukan pembangunan budaya kerja. Area 2, penataan tata laksana. Guna peningkatan efisiensi dan efektivitas pola kerja, para pegawai melaksanakan tugas mengacu pada peta bisnis organisasi dengan menerapkan standar operasional prosedur atau SOP dan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi, pemanfaatan keterbukaan informasi sehingga menghasilkan perubahan positif pada manajemen kerja, di mana pekerjaan yang dulu dilaksanakan dengan basis manual kini menggunakan basis teknologi informasi. Area 3, penataan sistem manajemen sumber daya manusia.
Penyusunan kebutuhan pegawai mengacu pada peta jabatan dengan perhitungan beban kerja. Penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan, menyusun kontrak kinerja individu dan pemberian reward kinerja individu, melakukan updating data kepegawaian. Area 4. Penguatan akuntabilitas. Pimpinan terlibat secara langsung dalam perencanaan, penempatan kinerja, dan memantau pencapaian kinerja. Menyusun dokumen perencanaan kinerja yang berorientasi hasil, melakukan pelaporan capaian indikator kinerja utama, menyusun laporan kinerja tepat waktu, dan melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui diklat dan workshop. Area 5. Penguatan pengawasan. Melakukan public campaign, implementasi pengendalian gratifikasi, menyusun resiko, pemantauan manajemen resiko, dan pengendalian resiko, pelaksanaan whistleblowing system. Area 6. Penguatan kualitas pelayanan publik. Terdapat kebijakan standar layanan dan standar operasional prosedur pelayanan serta mensosialisasikan dalam media elektronik dan banner di ruang pelayanan. Sosialisasi budaya pelayanan prima, informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media serta terdapat loket layanan terpadu. Mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pengadilan Agama Serang, di mana akta cerai penanganan perkara yang saya tangani dapat dengan cepat, sederhana diambil setelah penetapan pertama. Semoga ke depan Pengadilan Agama Serang dapat lebih maju dan mempertahankan pelayanan yang terbaik bagi para pencari keadilan di Pengadilan Agama Serang. Terima kasih. Mahkamah Agung Zona Integritas WBK harus, WBBM pasti, Pengadilan Agama Serang pas, bersih, melayani. Salam reformasi birokrasi.